Salam sejahtera buat kita semua. Di sini sebelum saya melanjutkan pembahasan, jangan lupa like, subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di sini saya dapat merangkul jadi satu dimensi, yaitu dari dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di sini saya rangkul jadi satu pembahasan sehingga mudah untuk kita tonton dan mudah untuk kita lihat, karena dimensi yang pertama, kedua, dan ketiga itu saya buat dalam bentuk part, dan di sini saya membuat dan saya rangkul jadi satu dimensi atau satu video untuk bisa atau lebih mudah untuk ditonton dan mudah untuk dipahami. Di sini langsung saja saya masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang Alkitab, di mana Alkitab adalah pengakuan pada setiap buku yang benar-benar merupakan bagian dari kitab suci, yakni yang dihilami oleh Allah dan pengesahannya sebagai kumpulan dari tulisan suci, yaitu firman Allah dalam bahasa manusia, karena di dalamnya dapat memuat tentang firman Allah yang tertulis. Firman inilah yang dapat bisa dikatakan dan menyatakan kasih Allah dan kehendak Allah yang bermanfaat bagi umat manusia di sepanjang zaman. Teologi yang berikutnya, teologi seperti yang kita ketahui bahwa teologi dikembangkan dari dua pengertian yang benar-benar tentang hakikat gereja. Yang pertama, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah, dan yang kedua itu adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Karena itu kita mau belajar teologi bukan hanya tertarik hanya pada Allah, tetapi belajar teologi adalah pencarian atau kebenaran ultimitat mengenai Allah, diri kita, dan dunia di mana kita hadang atau di mana kita hidup. Di sini yang ketiga itu mengenai doktrin, di mana doktrin itu juga sudah kita ketahui bersama. Doktrin itu adalah ajaran tentang bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik, sehingga dalam administrasi gereja menyelenggarakan secara teratur, menyiapkan kegiatan gereja melalui tahapan perencanaan, melaksanakan pelaksanaan dan juga pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pemimpinan dan pelayanan sosial, yaitu sangat mudah untuk kita pahami. Dan yang berikutnya yaitu mengenai tentang kebijakan gereja, di mana kebijakan gereja itu sebuah gereja yang sehat tentunya memiliki sistem pemimpin gerejawi yang lebih teratur dan dapat menyerapkan orang-orang di dalamnya untuk membangun kerjasama. Semua program dan rencana gereja dapat berjalan dengan maksimal bila ada sistem kerja dan tata usaha yang baik di dalamnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tata laksana dan manajemen gereja bertujuan untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Pengaturan kerja dan pemimpinan orang-orang masuk dalam bidang-bidang pelayanan arus berlandaskan karunia yang dimiliki. Sebagai contoh dalam pelayanan sebuah ibadah atau kebaktian gereja, di sana ada yang bertugas sebagai pemain musik, pemimpin pujian, penghitung persembahan, usher, dan juga pengkhotbah. Semua acara tersebut dapat berjalan bila diatur sesuai atau melalui sebuah manajemen gereja yang baik.
Kepemimpinan yang cakap hanya dihasilkan dari sebuah pengaturan yang jelas dari sebuah organisasi. Demikian pula struktur dan bagan organisasi sangat membantu dalam bertumbuhnya secara organik pelayanan yang diatur melalui organisasi gereja, tentunya lebih erat berhubungan supaya kesatuan tubuh Kristus tetap terjaga dan disiplin gereja dapat ditegakkan. Gereja yang sehat dan alkitabiah yang memiliki keseimbangan dalam pertumbuhan kualitatif, kuantitatif, dan juga organik. Gereja itu sendiri bukan tujuan akhir, namun gereja harus menjadi jembatan antara Allah dan dunia. Di dalamnya pertumbuhan gereja berbicara supaya gereja bisa menjadi garam dan terang dunia menurut Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Gereja bisa lemah jika tidak diketahui kebenarannya dan memperkuatkannya bila mengalami kemunduran. Gereja yang kuat kembali karena atas rencana Allah yang membantu jemaat bertumbuh di dalam Kristus. Gereja hanya sibuk mengurusi masalah-masalah dan tidak pernah dilatih keterampilan untuk memimpin umat kepada kedewasaan iman gereja. Kedewasaan iman gereja perlu berbenah diri baik ke dalam maupun keluar untuk bertumbuh sehat dan semakin berpengaruh bagi dunia yang gelap. Dan yang berikutnya yaitu manajemen. Manajemen juga sudah kita ketahui bersama, yang merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan materi atau non-profit, yang di dalamnya terdapat kegiatan manajemen dan administrasi. Manajemen dan administrasi yang terdapat dalam gereja meliputi sumber daya manusia, program pelayanan, program kerja, dan kondisi keuangan yang terus berubah. Karena sifat yang secara terus menerus mengalami perubahan atau seperti perubahan data jemaat, data keuangan, dan juga pelayanan, maka gereja memerlukan pengelolaan manajemen, dan juga gereja adalah proses ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengontrolan setiap kegiatan gereja dalam arti luas atau persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, untuk mencapai tujuan gereja, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, atau menurut Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, atau Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, dalam menyikapi penggunaan ilmu manajemen bagi gereja, yaitu manajemen dan pelayanan gerejawi adalah dua fungsi yang berbeda atau terpisah. Karena itu satu dengan lainnya, gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik-teknik manajemen sekuler. Manajemen adalah salah satu aspek pelayanan, dalam pengertian bahwa manajemen bersifat sekunder dibandingkan dengan bidang-bidang pelayanan yang lain, seperti persekutuan, diakonia, pembinaan jemaat, yang artinya manajemen adalah sekedar administrasi minimal untuk mengandung kelancaran pelayanan. Manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan teknik dapat dimanfaatkan demi
efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensiasi antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam dan di luar gereja. Karena itu yang berbeda adalah pribadi yang melakukan dengan tujuannya. Yang berikutnya yaitu mengenai kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini juga sudah kita ketahui bersama bahwa pemimpin adalah orang yang mengambil inisiatif dan mempengaruhi, yang artinya seorang pemimpin adalah pengambilan inisiatif dan berencana sekaligus diikuti karena dihargai. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah cara mewujudkan rencana melalui keikutsertaan orang lain. Mempengaruhi orang lain merupakan kata kunci dalam kepemimpinan. Contohnya, pemimpin dalam gereja adalah hamba-hamba yang diberikan otoritas untuk melayani dengan wibawa Kristus, atau dalam 2 Korintus mengatakan bahwa dalam 2 Korintus 13 ayat 10 dan Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Itu sebabnya para pemimpin dalam gereja disebut sebagai pelayan-pelayan, sebab tugas pokok mereka adalah melengkapi warga gereja untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, para pemimpin harus menyadari bahwa mereka bukan penguasa dalam gereja, melainkan pelayan-pelayanan yang lebih berperan sebagai motivator, fasilitator, moderator, dan koordinator dalam pengelolaan organisasi gereja. Itu berarti tidak ada struktur kepemimpinan yang bersifat hierarkis, melainkan representatif. Dalam hal ini, pemimpin dipandang selaku orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus, atau dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, untuk melengkapi warga mewujudkan kerjaan Allah di dunia. Maka karena para pemimpin adalah orang-orang terpanggil, maka di dalam gereja sebenarnya tidak ada istilah krier, atau karena para pelayanan adalah orang-orang yang memenuhi panggilan mereka, bukan orang-orang yang mengerja profesi, melainkan orang-orang yang melakukan pelayanan. Pemahaman ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, penatua, dan shemasi, tetapi juga untuk mereka yang bekerja selaku pengurus apapun dan pengerjaan di dalam gereja. Mereka memahami dirinya sebagai pelayan-pelayan dalam keseluruhan pelayanan gereja. Pemimpin dalam gereja harus menerapkan otoritas dan kekuasaan dari Allah, bukan otoritas dan kekuatan dari diri pelayan. Oleh sebab itu, kehadiran para pemimpin dalam gereja diyakini sebagai panggilan dari Tuhan menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 16 tadi. Karena pemimpin adalah orang-orang yang dipanggil, maka mereka menjalankan kepemimpinan dengan baik. Dan yang berikutnya yaitu tentang budaya dan juga organisasi, di mana setiap budaya dan organisasi itu sudah kita ketahui bahwa setiap gereja baik kecil maupun besar merupakan pengorganisasian yang baik. Karena ketika gereja mempunyai pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang
pengertian budaya, organisasi, dan juga administrasi. Kebanyakan pendeta mempunyai pendidikan dan pengalaman, tetapi organisasi yang kurang memadai sebelum memasuki kegiatan pelayanan, dan mereka menghabiskan waktu melakukan fungsi pastoral karena dalam bidang itulah mereka terlatih. Selanjutnya, sedikit gereja yang dapat mengumpulkan sekelompok warga jemaat yang berpendidikan atau memiliki keterampilan organisasi. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa perencanaan penetapan tujuan dan fungsi manajemen lainnya sebagian besar justru diabaikan. Gereja merupakan sebuah organisasi sekaligus sebuah sistem organisasi yang dijalankan fungsi secara dinamis, karena gereja merupakan suatu kehidupan bersama yang mempengaruhi lingkungannya dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya. Gereja sebagai sebuah sistem organisasi, tentulah kinerja perlu diolah dan diatur sebagaimana mestinya agar visi dan misi dan tujuannya dapat tercapai. Organisasi dan administrasi yang dilakukan gereja tidak jauh beda dari organisasi sekuler, karena gereja adalah sebuah organisasi yang mengelola manusia dan pekerjaan yang sifatnya dinamis dan berkembang. Tanpa organisasi yang baik dan transparan, sebuah gereja akan mengalami kesulitan dalam menjalani fungsi-fungsinya sebagai gereja. Tanpa budaya organisasi yang baik, sebuah gereja hanya bergantung pada kemampuan dan karisma yang sang pemimpin. Ketika jumlah jemaat berkembang pesat, akan muncul sebagai permasalahan baru di dalamnya yang tidak sanggup ditangani seorang diri oleh sang pemimpin. Disinilah fungsi sebuah organisasi dapat membantu dengan membuat sistem yang mampu menangani kompleksitas pelayanan dalam gereja. Dan yang berikutnya tentang ekologi administrasi gereja baru. Di sini juga sudah kita ketahui bersama bahwa ekologi itu mengenai seorang pemimpin gereja dalam memimpin para umat Allah dalam konsep administrasi gereja baru ini, yaitu dimensi ekologi ini yakni tidak sepenuhnya terikat pada pemahaman dan kelestarian lingkungan, namun bagaimana seorang pemimpin harus dapat melestarikan kehidupan dalam berjemaatnya dengan menyesuaikan visi dan misi gereja dengan struktur perkembangan teknologi serta zaman di masa kini. Dan ini nantinya akan memberi dampak pada lingkungan dengan sekaligus berkaitan dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini. Tidak bisa untuk dipungkiri karena datanglah berpengaruh dalam memimpin umat Allah ataupun dalam melayani umat Allah, khususnya sekarang dalam era pandemik ini, pandemi COVID-19 ini. Sejak adanya COVID-19 yang menyerangi dunia, yang khususnya di negara Indonesia ini, sehingga gereja-gereja dituntut untuk agar
bisa menyesuaikan diri dengan pelayanannya sebagai umat Allah dengan harus menggunakan teknologi, yakni dengan sosial media yang bisa untuk atau terkait dengan internet, contohnya seperti YouTube, Zoom, dan Google Meet, dan aplikasi lainnya atau aplikasi yang lain sebagainya. Karena dengan perubahan dunia semacam ini dengan berbasis virtual dan online, membuat semua pemimpin gereja-gereja yang harus mampu untuk adil dalam tanggung jawab sehingga pekerjaan kerajaan Allah masih bisa terlaksana dalam situasi pandemik ini. Dan salah satu kemajuan teknologi ini yang dirancang oleh manusia yang di era sekarang ini yang akan berpotensi besar akan memberi pengaruh dalam kehidupan pelayanan gereja. Karena salah satunya kemajuan teknologi yang di era sekarang ini terhubung dengan kecerdasan buatan adalah smartphone, atau yang berada di masa sekarang yang sering dipergunakan oleh umat manusia. Bahkan umat manusia hampir semua mempunyai gadget itu. Bahkan gadget itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh manusia khususnya bagi seorang pemimpin yang ada di dalam gereja untuk bisa melaksanakan pelayanan dan urusan lainnya yang pasti berkaitan dengan pelayanan di dalam gereja. Karena dengan seperti ini ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh teknologi di era sekarang, khususnya dalam gereja atau ranah bidang yang positif. Karena pemimpin di gereja, dengan maksudnya untuk para pemimpin bisa dapat untuk bagai usaha dalam menciptakan sebuah visi dan misi dengan sikapnya yang ramah terhadap lingkungan atau dunia ekologi. Salah satunya membuat visi dan misi beserta dengan para umat Allah dengan gereja untuk verifikasi dalam dunia dalam digital ini. Karena dengan verifikasi ini yang berkaitan dengan gereja yang dengan cara menanam saham dalam perusahaan di dunia yang dalam ranah pelestarian lingkungan hidup, sehingga gereja juga bisa ambil bagian di dunia investasi tetapi dalam ranah pelestarian lingkungan hidup, sehingga dalam dimensi ekologi ini pemimpin dapat mengambil bagian dalam dan bisa memanfaatkan sehingga bisa dapat membantu kelancaran dalam pelayanan di gereja. Yang sebagaimana gereja yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gereja adalah tempat kudus Tuhan, dan gereja itu sendiri tidak saja hanya bangunan dan aturan serta kebijakan, akan tetapi lebih jauh dari hal tersebut individu yang kudus. Karena individu yang kudus adalah individu yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap pikiran, hati, dan perbuatan, serta yang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Individu yang kudus adalah melakukan 10 hukum Tuhan kita. Yang dilakukan tersebut adalah sulit direalisasikan oleh individu dan kehidupan, sehingga pembenaran dan pengudusan individu
disebut sesungguhnya berada dalam Yesus Kristus, karena kinerja gereja dapat diukur berdasarkan kekudusan individu-individu yang berada dalam kumpulan orang-orang percaya dan beriman yang dibenarkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan individu masih harus lebih diterjemahkan lebih rinci sehingga dapat dirumuskan indikator-indikatornya. Kekudusan itu sendiri merupakan hasil upaya gereja yang tertuang dalam program kegiatan, peraturan, dan kebijakan kinerja gereja yang diukur dengan instrumen dan pengukuran yang dirumuskan berdasarkan indikator kekudusan individu dalam jemaat. Karena itu dalam menjalani evaluasi yang merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena evaluasi merupakan sebuah proses menentukan sebuah nilai bagi suatu objek untuk bisa mencapai sebuah tujuan, karena tujuan dari evaluasi sendiri yaitu untuk bisa memperbaiki dan melengkapi dan serta meningkatkan pada setiap kekurangan atau untuk mengatasi sebuah kendala-kendala yang terjadi dalam sebuah organisasi. Karena di dalamnya gereja, evaluasi itu penting untuk dilakukan, karena evaluasi di dalamnya gereja itu harus mengevaluasi di sebuah dimensi-dimensi atau dalam setiap bagian-bagian yang berkaitan dengan sebuah gereja itu sendiri, karena di dalamnya mengevaluasikan kinerja yang harus diperhatikan, yaitu prinsip tentang Alkitab, doktrin teologi, dan juga teori tentang semua multi untuk disiplin. Karena evaluasi yang harus dilakukan yaitu dari pertanggungjawaban dalam setiap kinerja dalam administrasi gereja baru, karena dalam evaluasi pertanggungjawaban gereja yaitu merupakan sebuah tugas dan panggilannya. Karena evaluasi itu harus menggunakan Alkitab untuk sebagai tolak ukur sehingga dapat mengevaluasi setiap dimensi yang ada, karena dalam suatu dimensi yang harus dilihat di dalam pelayanan, yaitu sehingga pelayanan dapat menjalan sebuah pelayanan dengan semangat. Karena dengan kita mengevaluasi gereja, maka akan bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Di sini saya dapat menyimpulkan dari semua pembahasan di atas, saya menyimpulkan menjadi satu sehingga bisa mudah untuk dibaca dengan semua pembahasan yang sama, yaitu dengan dimensi Alkitab sampai dengan dimensi akhir atau dimensi 6, yaitu evaluasi kinerja gereja. Dari sini dengan semua dimensi bisa dibaca dengan satu. Di situ bisa kita tahu dengan semua pembahasan yang ada. Mungkin ini saja yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Salam.